Keributan terjadi saat sholat Idul Fitri di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gara-gara saling ejek, mak-mak saling pukul saat khutbah berlangsung. Saat berlangsung sholat Id di lapangan Simang Ambat Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, mak-mak di bagian belakang terlibat keributan. Tidak diketahui pemicunya, namun keributan antar sejumlah mak-mak ini menjadi perhatian warga. Mak-mak bahkan saling pukul hingga terjadi keramaian saat khutbah berlangsung. Keributan akhirnya bubar setelah dipisahkan warga. Sebagian warga tersenyum melihat kejadian ini. Hari Lebaran seharusnya saling memaafkan, namun justru terjadi saling ejek. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Candi Borobudur masih menjadi pilihan wisatawan dari berbagai daerah di Magelang, Jawa Tengah. Warga memilih Candi Borobudur untuk mengenalkan sejarah dan warisan leluhur ke anak-anak. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Minggu siang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Wisatawan silih berganti mengabadikan momen bersama anak-anak dan keluarga untuk berfoto dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur. Sebagian besar wisatawan rombongan keluarga yang akan mengenalkan sejarah pada anak-anak di hari libur Lebaran. Edukasi untuk pembelajaran seperti itu. Dia penasaran, dia ingin naik sampai ke atas. Ini berapa orang Pak rombongannya? Kebetulan 4 orang. Jika Anda sedang berada di Jawa Tengah untuk memilih destinasi wisata, Candi Borobudur bisa menjadi tujuan liburan bersama keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tak hanya menawarkan ratusan jenis bunga, lokasi wisata di Semarang juga akan menghibur pengunjung dengan berbagai wahana menarik dan menantang adrenalin. Wah, pemirsa, coba tebak sekarang saya lagi ada di negara mana? Kalau pemirsa menebak, saya sekarang sedang ada di luar negeri. Salah besar pemirsa, karena sekarang saya sedang berada di salah satu taman wisata di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang bernama New Selosya Park yang cantik sekali. Ini adalah area magical place yang mana merupakan area yang sangat amat cantik seperti negeri dongeng. Nah, selain area ini masih ada banyak lagi area-area lain yang bisa dieksplor seperti taman bunga dan juga wahana-wahana permainan. Yuk ikuti saya liburan di sini. Berlokasi di kawasan Bandungan, sekitar 40 menit dari pusat kota Semarang, destinasi ini selalu dipadati pengunjung terutama saat liburan panjang. Hamparan bunga warna-warni, wahana permainan serta spot foto Instagramable menjadi daya tarik tersendiri pengunjung yang datang. Tidak hanya sebagai destinasi hiburan, tempat ini juga menjadi arena edukasi bagi anak-anak untuk belajar berbagai jenis tanaman bunga. Berdiri di lahan seluas 8 hektar, ada ratusan jenis bunga mulai dari jenis pacar air hingga bunga lavender yang memanjakan mata saat pertama datang. Melihatnya sih ya sangat menarik ya, terus dengan penataannya yang seperti ini juga ya sangat membuat betah gitu. Karena kebetulan ada saudara juga yang dari Padang mau jalan-jalan dan saya udah pernah kesini juga. Katanya udah bagus di itu Selosya aja kita pergi main gitu. Iya, kebetulan di kampung juga sudah selesai. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit, di sini juga dilengkapi puluhan wahana permainan mulai dari biang lala, wahana kincir raksasa putar, arena magical place dengan pemandangan seperti negeri dongeng, hingga rainbow slide, seluncuran pelangi warna-warni sepanjang 150 meter yang seru untuk dimainkan bersama keluarga. Harga tiket pun sangat terjangkau, mulai Rp30.000 hingga Rp90.000, destinasi ini bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga di momen liburan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua Lebaran stasiun kereta cepat Wush dipadati ratusan penumpang yang akan menuju ke Bandung. Bahkan tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sejak Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual.
Ribuan warga memadati stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan oleh warga untuk mudik atau berlibur bersama keluarga. Bahkan, tiket pada Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Namun bagi Anda yang ingin memesan tiket masih bisa hingga malam hari. Dan diprediksi peningkatan akan terjadi 20% dibandingkan dengan hari biasa. Pada periode angkutan mudik 13 Maret hingga 30 Maret, total 175.000 tiket terjual. Pemirsa, meski sudah dilarang, namun warga tetap bandel menerbangkan balon udara raksasa. Di Ponorogo, Jawa Timur, warga panik akibat balon udara yang masih ada apinya jatuh di SPBU. Khawatir api merembet, petugas SPBU berjibaku memadamkan api. Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari, menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba, balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balon nggak ada asapnya dalam, langsung turun, jadi apinya itu masih nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan gitu. Dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini, dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Lebaran hari kedua, warga ibu kota mendapat kado banjir. Terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur lumpuh akibat banjir curah hujan tinggi dan luapan sungai. Sementara di kawasan Cibubur, Ciracas, ratusan rumah terendam hingga setinggi 1,5 meter. Terminal keberangkatan bus antar kota antar provinsi di Kampung Rambutan, Jakarta Timur hingga Minggu pagi masih direndam banjir. Tingginya genangan air membuat kendala aktivitas kedatangan maupun keberangkatan bus terganggu. Sejumlah calon penumpang yang akan masuk ke terminal terpaksa menerobos genangan. Banjir membuat terminal bus Kampung Rambutan nyaris lumpuh sejak Sabtu malam. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase di sekitar terminal menjadi salah satu penyebab banjir. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hari Raya Idul Fitri sejumlah wilayah di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur dilanda banjir yang menggenangi permukiman warga. Ratusan rumah terendam banjir akibat luapan kali karena tak mampu menahan tingginya debit air Kali Ciliwung. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan roda 4 milik warga. Sejumlah warga meninggalkan tempat tinggalnya karena air naik hingga 1,5 meter. Permukiman Kebonpala, Jakarta Timur juga terjadi banjir kiriman dari Bogor. Warga terkejut karena banjir ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Warga tidak sempat mengamankan barang ke tempat yang lebih aman dari rendaman banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga pagi menjelang siang, banjir yang merendam pemukiman di kawasan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur masih tinggi. Warga pun terpaksa beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir masih merendam RW 1 dan RW 3 Kelurahan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur hingga Minggu siang. Tambang ini. Petugas gabungan mengevakuasi lansia yang terjebak di dalam rumah. Banjir mencapai ketinggian hampir 2 meter, membuat warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang karena air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Di jalan itu hampir sudah ada, itu yang di sana kan tuh yang pas jembatan sana dikit, udah harus begini, apalagi di belakang. Ini aja pakai perahu tuh. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore kemarin membuat volume air di aliran kali cepat meluap hingga siang ini.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.